Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 atas nama Azizatul Mukarramah, Dia Al-Fadilah, Hafizah, Nur Halimah, Nurul Jannati ingin mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi tentang nilai dan prinsip anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi terbagi menjadi 9. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur ialah salah satu nilai yang paling utama dalam anti korupsi, karena tanpa kejujuran, seseorang tidak akan mendapat kepercayaan dalam berbagai hal, termasuk dalam kehidupan sosial. Bagi seorang mahasiswa, kejujuran sangat penting dan dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik, misalnya tidak mencontek. Kejujuran di masyarakat umum ialah dengan selalu berkata jujur. Jujur dalam menunaikan tugas dan kewajiban, misalnya sebagai seorang aparat penegak hukum ataupun sebagai masyarakat umum dengan membayar pajak. Yang kedua, kepedulian. Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Yang ketiga, kemandirian. Di dalam beberapa buku pembelajaran dikatakan bahwa mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri. Artinya, tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Kemandirian dianggap sebagai sebuah hal yang penting harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena tanpa kemandirian seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain. Yang keempat adalah kedisiplinan. Definisi dari kata disiplin ialah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Sebaliknya, untuk mengatur kehidupan manusia memerlukan hidup yang disiplin. Kedisiplinan memiliki dampak yang sama dengan nilai-nilai anti korupsi lainnya, yaitu dapat menumbuhkan kepercayaan dari orang lain dalam berbagai hal. Nilai kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan pada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku, mengerjakan segala sesuatunya tepat waktu, dan fokus pada pekerjaan. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Seseorang yang dapat menunaikan tanggung jawabnya sekecil apapun itu dengan baik akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Penerapan nilai tanggung jawab antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk belajar sungguh-sungguh dan menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan. Yang keenam adalah kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Kerja keras dapat diwujudkan dengan cara misalnya menghargai proses bukan hasil semata. Yang ketujuh, kesederhanaan. Gaya hidup merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa mengenyam masa pendidikannya. Dengan gaya hidup sederhana, setiap mahasiswa dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuannya, dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Kerap kali kebutuhan diidentikan dengan keinginan semata, padahal tidak selalu kebutuhan sesuai dengan keinginan dan sebaliknya. Yang kedelapan, keberanian.
Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan sebagainya. Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan, dan keberanian akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan, serta keyakinan akan semakin kuat jika pengetahuannya juga kuat. Untuk mengembangkan sikap keberanian, demi mempertahankan pendirian dan keyakinan mahasiswa, terutama sekali mahasiswa harus mempertimbangkan berbagai masalah dengan sebaik-baiknya. Pengetahuan yang mendalam menimbulkan perasaan percaya kepada diri sendiri. Jika mahasiswa menguasai masalah yang dihadapi, dia pun akan menguasai diri sendiri. Dimanapun dan dalam kondisi apapun, seringkali harus diambil keputusan yang cepat dan harus dilaksanakan dengan cepat pula. Salah satu kesempatan terbaik untuk membentuk suatu pendapat atau penilaian yang sebaik-baiknya adalah dalam kesunyian, di mana dia bisa berpikir tanpa diganggu. Yang kesembilan, keadilan. Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak. Dalam konsepsi bangsa Indonesia, hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Nilai keadilan dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk selalu memberikan pujian tulus pada kawan yang berprestasi, memberikan saran perbaikan, dan semangat pada kawan yang tidak berprestasi, tidak memilih kawan berdasarkan latar belakang sosial, dan lain-lain. Prinsip anti korupsi. Setelah memahami nilai-nilai anti korupsi yang penting untuk mencegah faktor internal terjadinya korupsi, berikut akan dibahas prinsip-prinsip anti korupsi yang meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran kebijakan, dan kontrol kebijakan untuk mencegah faktor eksternal penyebab korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja, yaitu sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan, baik dalam bentuk konvensi atau de facto maupun konstitusi atau de jure, baik pada level budaya, individu dengan individu, maupun pada level lembaga. Lembaga-lembaga tersebut berperan dalam sektor bisnis, masyarakat, publik, maupun interaksi antara ketiga sektor. Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban kepada seluruh otoritas eksternal. Selain itu, akuntabilitas publik dalam arti yang paling fundamental atau yang paling mendasar merujuk kepada kemampuan menjawab kepada seseorang terkait dengan kinerja yang diharapkan. Seseorang yang diberikan jawaban ini haruslah seseorang yang memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan mengharapkan kinerja. Yang kedua, transparansi. Salah satu prinsip penting anti korupsi lainnya adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Selain itu, transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan. Karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi kita untuk dapat melanjutkan tugas dan tanggung jawab kita pada masa kini dan masa mendatang. Dalam prosesnya, transparansi dibagi menjadi 5, yaitu proses penganggaran, proses penyusunan kegiatan, proses pembahasan, proses pengawasan, dan proses evaluasi. Proses penganggaran bersifat bottom up, yaitu pendekatan dari atas ke bawah. Maksudnya, berdasarkan masukan dari masyarakat, kemudian disusun serta direalisasikan oleh pemerintah. Mulai dari perencanaan, implementasi, laporan, pertanggungjawaban, dan penilaian atau evaluasi terhadap kinerja anggaran. Di dalam proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan terkait dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan atau anggaran pendapatan dan alokasi anggaran atau anggaran belanja.
Proses pembahasan membahas tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan atau pemungutan dana, mekanisme pengelolaan proyek, mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial, dan pertanggungjawaban secara teknis, proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan berkaitan dengan kepentingan publik, dan yang lebih khusus lagi adalah proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri. Proses lainnya yang penting adalah proses evaluasi. Proses evaluasi ini berlaku terhadap penyelenggaraan proyek dijalankan secara terbuka dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga secara teknis dan fisik dari setiap output kerja-kerja pembangunan. Yang ketiga, kewajaran. Kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari 5 hal penting, yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Komprehensif dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran, dan tidak melampaui batas. Sedangkan fleksibilitas artinya adalah adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Terprediksi berarti adanya ketetapan dalam perencanaan untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness di dalam proses perencanaan pembangunan. Selain itu, sifat penting lainnya adalah kejujuran. Kejujuran tersebut mengandung arti tidak adanya bias perkiraan, penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran merupakan bagian pokok dari prinsip fairness atau kewajaran. Sifat yang terakhir dalam prinsip kewajaran adalah informatif. Tujuan dari sifat ini adalah dapat tercapainya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif. Sifat informatif ini dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran, dan proses pengambilan keputusan. Selain itu, sifat ini merupakan ciri khas dari kejujuran. Yang keempat, kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan kultur kebijakan. Kebijakan anti korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi, dan kualitas dari isi kebijakan berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Eksistensi sebuah kebijakan tersebut terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Lebih jauh lagi, kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Yang terakhir adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Pada prinsip ini akan dibahas mengenai lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia, self-evaluating organization, reformasi sistem pengawasan di Indonesia, problematika pengawasan di Indonesia. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi, dan reformasi. Sekian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.